Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebelumnya yang kita sama-sama hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, ketua FKSMM, begitu juga seluruh pengurus BKM Masjid Babus Salam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa yang hadir bersama kita, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia yang besar dan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita semua. Allah gerakkan langkah kaki kita, dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini, untuk saling kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan niat tujuan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik. Maka mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita mendatangkan rahmat dari Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Rawahul Muslim. Di dalam Sahihul Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tidaklah satu kaum, satu golongan masyarakat yang mana mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Masya Allah, satu kegiatan yang begitu positif, yang seharusnya kegiatan semisal ini patut dicontoh oleh banyak daerah, banyak tempat. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang terhimpun di dalam satu wadah FKSMM, mengumpulkan bukan satu masjid, tetapi saya dengar tadi di perjalanan sampai 38 masjid. Masya Allah. Ini suatu hal yang begitu luar biasa, ya, seharusnya ini digemakan di mana-mana, di setiap daerah. Ini mungkin hanya di sekitar dari Serdang sini saja. Saya mencirim, pengen juga kita kalau bisa di daerah Tembung ada begini, di Marelan ada begini, di Martubung, di Mabar. Semoga mudah-mudahan insyaallah banyak yang bisa mencontoh. Dan ini mungkin yang kedua atau yang ketiga saya menghadiri kegiatan FKSMM. Wah, luar biasa, Masya Allah, komitmen kita sama-sama untuk berkumpul. Ya, walaupun di subuh hari bagi kita ini adalah waktu yang paling berat sebenarnya. Waktu yang paling sebenarnya nikmatnya itu adalah kasur, tempat tidur, bantal dan guling sudah menanti-nanti kita. Apalah lagi bagi orang-orang yang bekerja di hari Ahad semisal ini adalah hari tempatnya atau waktunya untuk istirahat. Namun bentuk keimanan, ya, yang menggerakkan hati kita, iman yang tertanam di dalam hati kita akan janji-janji yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang khususnya memakmurkan waktu-waktu semisal ini. Ya, waktu yang paling mulia, waktu subuh,
yang disebut oleh Allah menjadi salah satu waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalil ashri wa syafa'i wal watri wal laili idza yasri, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan nama fajar atau waktu subuh. Tidak Allah mengambil satu sumpah akan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah pasti yang mulia. Oleh sebab ini waktu subuh adalah waktu yang begitu luar biasa, ditambah godaan-godaan yang seharusnya lebih kita tergoda dengan godaan-godaan tersebut. Namun alhamdulillah tidak akan ada yang bisa menggerakkan ini kecuali iman yang tertanam, yang tertancap di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan insyaAllah hati-hati kita senantiasa dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah mati kita membawa iman ini sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan, ma min qaumin, tidaklah satu golongan, satu masyarakat, yajdami'una fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka saling membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling menuntut ilmu, belajar antara satu mereka dengan yang lain. Apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita melakukan hal itu? Allah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, illa nazalat alaihi mussakinah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan untuk kita. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menghujani dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencucuri, menjaga kita, dan diutus oleh Allah, dilindungi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut nama orang-orang yang berkumpul tersebut satu persatu disebut. Satu persatu, individu per individu. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan, satu persatu. Yang tua, yang muda, satu persatu. Namanya sedang disebut oleh Allah di antara kita semua. Di mana Allah sebut, wa dzakarahullahu fi man indah, Allah menyebutnya di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kemuliaan yang begitu besar. Sebelum kita sampai berbicara kemuliaan-kemuliaan duduknya kita, apalagi di waktu fajar berkumpul, yang mana tadi saya sampaikan, waktu yang begitu mulia, fadilahnya begitu besar, ya, sampai-sampai Nabi SAW menjadikan patokan antara untuk kita menjadi introspeksi diri masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang munafik? Nabi SAW beliau mengatakan, ya, ini sebagai pelajaran supaya kita introspeksi. Kita ini termasuk golongan yang mana? Jangan-jangan kita termasuk daripada golongan kedua. Tapi kalau kita melihat, mudah-mudahan insyaAllah bukan hanya hari Ahad dan bukan hanya tablik akbarnya saja atau kajian akbarnya saja atau subuh akbarnya saja, tapi mudah-mudahan insyaAllah harapan kita setiap subuh ramainya masjid-masjid kita semisal ramainya pada hari ini, pada subuh hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah, mana tahu FKSMM setiap hari keliling-keliling terus insyaAllah. Tidak harus menunggu di hari Ahad, ya. Nabi SAW mengatakan athqal salah 'alal munafik. Ya, ini Nabi memberikan ciri-ciri siapa bagi orang munafik itu. Orang munafik itu siapa? Diberitahu oleh Rasulullah, tujuannya adalah untuk kita introspeksi dan melihat diri masing-masing, bukan tujuannya untuk tunjuk orang atau melihat orang lain.
Ya, lihat diri masing-masing, karena kita yang harus mengintrospeksi dan mengoreksi diri kita sendiri. Apa kata Nabi? Azqalus salah 'alal munafiq salatul isya wa salatus subhi. Kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi seseorang yang munafik. Munafik ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikelabuhi atau tidak bisa ditutupi. Apabila tertanam sifat nifak, kemunafikan pada hati seseorang, pada diri seseorang, maka segeralah untuk kita bertaubat, bukan untuk kita menutup-nutupi kemunafikan kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah kita ini termasuk golongan orang munafik atau tidak. Banyak lagi tanda-tanda kemunafikan yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya hadirin, ya, ini adalah untuk kita introspeksi, jangan sampai kita berada di golongan orang-orang tersebut. Orang munafik tidak beribadah karena Allah, orang munafik beribadah karena riya. Orang munafik beribadah karena ingin dipandang oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Satu kali, dua kali pandai dia menutupi, tertutuplah di mata masyarakat, tertutuplah di mata orang. Tetapi kalau hati sudah tertanam, sifat kemunafikan tidak akan bisa ditutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bibit-bibit kemunafikan ada pada diri kita semua. Oleh sebab itu, ya, perlu untuk kita saling berbenah, ya, bukan untuk melihat atau menilai fulan, kita nilai benah diri kita dulu. Jangan sampai kita termasuk Allah sudah menanamkan kemunafikan. Banyak tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri akan kemunafikannya seseorang. Di antara sebabnya, dari banyaknya sebab, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, taballahu ala qulubihim nifaq. Allah akan menstempel ke dalam hatinya sifat kemunafikan. Ya, ini salah satu tanda atau sebab di antara banyaknya sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, alamatun nifaq thalatha. Tanda kemunafikan itu 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza taumina khana wa idza wa'ada khalafa. Tanda munafik itu 3. Yang pertama adalah kalau berbicara dia dusta, kalau diberi amanah dia khianat, dan kalau memberi janji dia ingkar dengan janjinya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari setelahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafik khalisan. Orang yang kalau ada di antara salah satu 4 perkara ada pada dirinya, maka dia sudah termasuk dianggap seorang yang munafik. 4. 3 yang tadi kita sebutkan, 1 ada tambahan. Lalu kata Nabi, hati-hati kalau 4-4-nya itu ada pada diri kita masing-masing, maka orang tersebut dipastikan adalah orang yang benar-benar murni seorang munafik. 1 saja udah dianggap seorang munafik. Apalagi 4-4-nya ada pada diri seseorang, maka benar-benar ini munafik tulen ini. Munafik paling paten ini. Apa itu? Yang tadi 3 disebut oleh Nabi, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara ngomongannya dusta terus, bohong terus, susah dicari benernya daripada dustanya. Kalau nyari bohongnya gampang, tapi kalau nyari benernya susah minta ampun daripada ucapannya. Yang kedua, kalau diberi amanah, khianat, amanah apapun, baik amanah harta ataupun amanah jabatan. Begitu juga amanah ketika ada orang yang mempercayakan segala sesuatu, bukan hanya sekedar harta, tetapi juga kepercayaan, rahasia yang dipercayakan untuk diceritakan kepada kita, dia amanahkan kepada kita. Jangan sampai kita gembar-gemborkan kepada orang lain. Ini juga amanah. Khana, dia khianat dengan amanah yang diberikan. Yang ketiga kata Nabi, idza wa'ada khalafa, kalau berjanji senantiasa mengingkari janjinya.
Seorang mukmin, apalah lagi seorang lelaki, itu yang dipegang adalah mulutnya, yang dipegang adalah ucapannya. Kalau ucapan pun nggak bisa dipegang, nggak tahu lagi lelaki ini mau dipegang apanya. Oleh sebab itu hadirin, ini penting ya, jangan mudah mengingkar janji. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, wa idza khasama fajara. Dan kalau saling ada perselisihan, mereka berbuat curang di dalam perselisihan tersebut. Mereka membesar-besarkan perselisihan tersebut. Ini satu saja ada pada diri kita, maka dianggap kita ini adalah munafik. Empat-empatnya ada, maka munafik tulen orang yang semisal ini. Maka hal-hal yang semisal ini menjadi bahagian introspeksi untuk diri kita masing-masing. Apakah ada pada diri kita sifat-sifat tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kalau sudah ada, cepat-cepat kita bertobat, cepat-cepat kita memperbaiki. Karena segala sesuatunya nanti akan berpengaruh, dari segi ibadah akan berpengaruh. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu shalah 'alal munafiq." Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik. Oh, Masya Allah. Oh, duduk aja, kasihan nanti. Saya enggak enak pula saya duduk aja. Kurang nyaman saya. Enggak apa-apa, biar Allah yang jaga, enggak menurut saya. Insyaallah saya enggak dibenci orang kok. Enggak sampai disakitin. Itu insyaallah. La ilaha illallah. Efeknya salah satunya apa tadi? Sebagaimana kata Nabi, akan berpengaruh pada ibadah, ya, pada kualitas ibadah, pada tujuan ibadah. Itu semua berpengaruh kalau sudah mulai ada sifat kemunafikan pada diri seseorang. Maka kalau seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu shalah 'alal munafiq." Salat yang paling berat bagi seorang munafik 2 salat. Ini tolong bukan untuk tengok kanan kiri atau mengingat tetangga, oh berarti dia ini munafik atau fulan munafik, ini munafik. Enggak. Kita melihat saya munafik atau tidak. Ada enggak sifat kemunafikan itu pada diri saya atau tidak? Apa kata Nabi? 2 salat yang paling berat bagi seorang munafik, dan ini tidak bisa ya ditipu-tipu. Kalau diri kita masih berasa ketika mendengarkan azan 2 salat ini masih aduh cepat kali masuk waktunya, ya. Atau ada bahasa-bahasa yang sering kita sampaikan, syukurlah udah salat, kalau enggak tahulah aku kayak mana caranya. Maka apa kata Nabi? 2 salat, salatul isya wa salatus subhi, salat isya dan salat subuh. Kalau merasa berat dengan 2 salat ini, maka hati-hati, mungkin kita ini adalah orang yang munafik. Yang tadi saya katakan, tanpa sadar hadirin, secara sengaja atau tidak, dengan maksud atau tidak, sering kita mengatakan, udahlah alhamdulillah salat isya di awal waktu. Ya, setelah itu mungkin entah melakukan kegiatan ini dan itu mungkin agak larut, pulang-pulang dia mengatakan alhamdulillah lah udah salat. Kalau enggak tahulah matanya udah ngantuk berat dan segala macamnya. Syukur kalilah udah sholat ini dan itu. Seakan-akan kita menjadikan sholat itu sebagai beban, ya, menjadi beban untuk kita. Padahal bagi diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan wa ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah. Allah menjadikan penyejuk hatiku itu ada letaknya pada sholat. Ya, dijadikan hiburan bagi orang-orang yang mukmin. Oleh sebab itu konsep sholat ini berbeda antara kita dengan orang-orang mukmin. Kita di zaman ini menjadikan sholat ini selingan. Tujuan utama kita adalah pekerjaan, cari nafkah, cari uang dan semacamnya. Tapi orang-orang dahulu tidak, orang-orang yang beriman tidak. Mereka menjadikan pekerjaan itu selingan, kegiatan-kegiatan itu selingan, hanya sekedar untuk mengisi kekosongan, menunggu waktu antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Kerja mereka antara zuhur dan asar itu hanya sekedar mengisi kekosongan untuk nunggu-nunggu waktu asar setelah mengerjakan waktu sholat zuhur. Dan begitu juga seterusnya. Kalau kita tidak
kita fokuskan pekerjaan kita dulu, bahkan kita berani menunda sholat kita. Kalaulah menunda sholat berjamaah, Allahu Akbar. Ya, memang saya di zaman ini sedikit skeptis atau pesimis. Ya, kalaulah mungkin para muballigh, para da'i dengan tegas menekankan, ayo sholat berjamaah, harus di masjid ini dan segala macam. Saya dalam bab ini melihat kondisi kita masyarakat, Masya Allah, tidak terlalu muluk-muluk. Mungkin kalau untuk bapak-bapak semua, ayolah, saya tekankan, kita kalau bisa jangan pernah sholat kecuali di masjid kalau boleh. Atau kalau bisa, walaupun tidak di masjid, yang penting jangan tinggalkan sholat berjamaahnya, ini penting. Ya, tetapi hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, atau kita melihatlah kondisi keluarga kita masing-masing, ya, kita berkaca pada keluarga kita masing-masing. Dulu kampanyenya para ulama itu adalah sholat berjamaah jangan sampai tinggal, dan memang orang-orang yang beriman dari zaman dahulu itu betul-betul gak mau sholat kecuali berjamaah. Bahkan saya sering mendengar, kita sering membaca kisah-kisah para salaf yang mereka bukan hanya sholat berjamaah, ya, tetapi mereka tidak mau ketinggalan bahkan takbiratul ihram bersama imam sekalipun. Ya, ada kemuliaan besar dan ini perlu untuk kita ketahui supaya kita jangan ketinggalan, ya, inti daripada sholat. Kata Nabi SAW, likulli syai'in safwah wa safwatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Setiap pekerjaan itu ada intinya, setiap sesuatu itu ada intinya. Dan kata Nabi, inti dari sholat adalah mendapatkan takbiratul ula ma'al imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa makna mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Ketika kita sholat berjamaah, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, selesai imam mengucapkan akbar, ro-nya sudah putus, maka segeralah kita setiap makmum untuk cepat-cepat mengangkat takbir Allahu Akbar. Maka kita mendapatkan fadilah takbiratul ula sama imam, takbiratul ihram sama imam. Dan itulah inti solat, kata Rasulullah SAW. Selama ini mungkin kita tidak mengerti, ya, kemuliaan tersebut, sehingga masih banyak di antara kita imam takbiratul ihram, ya, kita masih duduk-duduk nyantai-nyantai, ngobrol dulu, habiskan sebat dulu, rokok belum habis, ya, nanggung, rokok udah setengah, tunggu selesai dulu. Bahkan ada juga di antara kita yang mungkin masih punya sifat kekanak-kanakan. Ya, kalau anak-anak memang udah wajar, tapi jangan sampai ada kita yang udah dewasa masih punya sifat kekanak-kanakan. Apa yang punya sifat kekanak-kanakan? Nunggu dulu imam udah mau ruku, dia baru mau sholat, supaya lebih cepat, nggak ngerjain rakaat pertama, nggak payah baca Fatihah, dapat ruku, dapat 1 rakaat. Ini sifat kekanak-kanakan, nggak ngerti fadilah sholat berjamaah dan inti daripada sholat berjamaah. Ya, maka jangan sibukkan apapun kecuali persiapan kita untuk masuk waktu sholat. Kalau persiapan untuk masuk waktu sholat, ya, maka masih kita dianggap mendapatkan takbiratul ihram. Contohnya apa? Bersiwak. Ya, imam takbiratul ihram, kita cari siwak, bersiwak. Baru setelah itu takbiratul ihram. Enggak langsung, tapi karena untuk isti'dad di sholat, persiapan untuk sholat, maka tetap dianggap takbiratul ihram dan sama imam didapatin fadilahnya. Ya, begitu juga kalau bisa sebelum imam takbiratul ihram, dan juga kalau bisa sebelum qomat sekalipun. Atau lebih bagus lagi sebelum masuk masjid. Ini handphone di silent, jangan sibuk udah takbiratul ihram. Kadang-kadang ya, kalau lupa di silent masih mending, dapat pula masuk telepon, imam takbiratul ihram, dia keluar dulu, dia angkat telepon dulu. La ilaha illallah. Ini takbiratul ihram sama imam, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamunna an-nasa ma fi takbiratul ihram la'atuhu walau habwan." Kalaulah orang-orang tahu tentang apa fadilah yang Allah berikan pada takbiratul ihram itu, orang-orang akan mendatangi, mengejar takbiratul ihram itu walaupun harus merangkak sekalipun.
Ya, walaupun harus berangkat. Artinya hadirin, telepon kita, ya orang telepon kita ngangkat itu nggak ada besarnya dibandingkan fadilah Allah berikan kalau kita lebih fokus untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam. Lupakan dulu siapapun yang mau nelpon, biarkan. Ya, siapapun yang mau nelpon biarkan. Tunaikan dulu Allah, kita mengambil ini fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala, selesai ikut dulu hak kita sama Allah. Allahumma assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, doa sebentar, setelah itu keluar. Kalau memang penting telepon balik, ada apa tadi kok telepon waktu aku sholat. Ya. Begitu juga ya hal-hal yang lain yang menyibukkan kita daripada dapat takbiratul ihram bersama imam. Dulu ada saya punya gurunya guru saya. Saya berguru dengan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar bin Hafid saya punya guru dari kota Tarim, Yaman. Beliau punya guru sekaligus mertua beliau pada kemudian hari, dari murid menjadi menantu, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ulama besar, kutub di zamannya. Itu beliau pernah ketika itu sholat, ya, ikut, ya, rakaat pertama ikut sama imam sholat. Habis sholat, ya, beliau panggil salah satu muridnya, ayo sholat ulang, temenin saya untuk ngulang sholat. Muridnya heran, biasanya kalau orang minta ngulang sholat itu karena sholat pertamanya nggak berjamaah, ulang supaya sholat berjamaah. Nah ini penting ya, ini bab-bab semisal ini jarang untuk disebutkan, ya, tetapi ini penting. Perhatian mereka dengan sholat berjamaah, para ulama kita, mereka itu berani membayar orang-orang untuk menemani mereka agar mereka mau sholat berjamaah dengan dia. Ada masanya misalnya kita dalam keadaan sibuk, azan berkumandang, kita nggak sempat ke masjid, akhirnya terlewatlah sholat berjamaah bersama kita. Maka kalau kita berkaca dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, mereka itu kalau cari-cari di masjid udah nggak ada orang, dipanggil entah siapa-siapa, yuk, kubayar kamu, temenin saya sholat sebentar. Temenin saya sholat supaya dapat pahala berjamaah ini. Dan pahala berjamaah ini tidak bisa dibandingkan. Nabi mengatakan tafdilu sholatul jamaah min sholatil fardhi bi 27 darajah. Kemuliaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian itu 27 derajat. Dulu ada satu orang ulama yang dia Masya Allah gak pernah dalam seumur hidupnya sholat kecuali berjamaah. Pernah sampai satu kali ada kesibukan atau entah ketiduran, sholat isya'nya dia ketinggalan gak berjamaah. Akhirnya dia pikir gimana caranya, dia udah cari sana sini gak ada lagi orang untuk diajak sholat berjamaah. Akhirnya dia pikir, kalau begitu Nabi bilang 27 derajat pahalanya, ku sholat isya 27 kali. Aku sholat isya 27 kali, biar dapat 27 kali lipat. Ya nggak sama-sama kali tapi paling nggak mirip. Subhanallah, 27 kali dia sholat isya. Habis sholat, assalamualaikum, malam dia tidur, dia mimpi. Orang-orang di kampungnya, di sekitar Masjid Babu Salam misalnya, yang sholat berjamaah, itu mereka naik kuda rombongan, semua yang berjamaah itu, jalannya cepat. Syekh ini, yang seharusnya setiap hari berjamaah tapi ketinggalan, tapi dia menyangka di waktu tidur itu, udah 27 kali aku lakukan, ya mungkin tertutupilah malam itu. Dia naik kuda, mau ngejar rombongan yang berjamaah tadi, yang kuda-kuda yang berjamaah yang sholat tadi, dikejar, udah deket, ketinggalan lagi. Sampai akhirnya ngos-ngosan Syekh ini mengejar. Kata jamaah itu mengatakan, ya Syekh, mau 1000 kali pun engkau mengerjakan sholat isya, dibandingkan dengan kami mengerjakan sholat berjamaah, walaupun 1 kali kamu tidak akan bisa mengejarnya. Ya, semakin dia berazam setelah itu, dia mengatakan, demi Allah saya nggak akan mau tinggalkan lagi sholat isya, sholat berjamaah, apapun sebabnya. Ada yang lebih hebat lagi, guru saya tadi, dia mengatakan, nah ini ya yang perlu saya juga sampaikan. Saya sering melihat kalau kita pergi ke mall atau kita ke tempat-tempat yang ada musola umumnya, kadang-kadang kita dapat atau ketinggalan sholat berjamaah di waktunya. Masuklah misalnya kita ke mall jam 1 siang, sholat duhurnya udah selesai, atau jam 1:30, pergilah kita ke masjid atau ke musola di mall tersebut, mau sholat, kita mendapatin rupanya di musola itu ada juga orang-orang yang mau sholat, ya. Maka jangan segan-segan,
Bang, ayo kita sama-sama berjamaah. Kadang-kadang miris hati kita. Ya, ada mall besar di Medan ini. Ya, setiap waktunya saya tengok, masya Allah, zuhur, asar, banyak orang-orang yang sholat. Walaupun udah berjamaah udah selesai, tapi banyak yang setelah itu datang sholat lagi. Tapi subhanallah, yang satu sholat di sini, satu sholat di sini, satu di sini, satu di sini, rata keliling sholat. Ditanya sholat apa semua? Sholat zuhur semua. Kenapa nggak berjamaah? Kenapa harus sendiri-sendirian? Atau paling tidak, kalau memang orang udah sholat, kita masuk, waduh, ini kita terlambat. Datengin, tepuk pundaknya, Allahu Akbar. Dapat pahala berjamaah. Ya. Apa yang menyebabkan kita nggak mau mengambil fadilah ini? Kemuliaan yang begitu besar ini. Jangankan sholat berjamaah, hadirin. Tadi saya katakan, Syekhul Masyaikh, Syekhul Syuyuh, guru daripada guru saya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu habis sholat, beliau panggil lagi, yuk temenin saya. Muridnya bilang, ya Habib, tadi kan kamu udah dapat juga berjamaah. Kenapa diulang lagi? Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya tadi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Saya tidak pernah seumur hidup saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi tolong ulangin ya, supaya saya dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ini kisah enggak zaman dahulu juga sih sebenarnya, tapi paling enggak kondisi di negeri tempat saya belajar di Kota Tarim, ya, di sekitarnya di Hadramut, memang sampai sekarang ulamanya begitu luar biasa. Tapi kalau kita berkaca, kembali lagi hadirin, kalau saya sudah pesimis, ya, kalau saya pribadi pesimis, untuk gembar-gembor memaksa orang harus sholat berjamaah, saya pesimis. Allahumma kalau ada orang-orang Allah kasih hidayah untuk mau tetap mengerjakan sholat berjamaah, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang melakukan itu tunggu saja, ya, tunggu saja. Hasilnya di akhirat pasti akan kita lihat, gak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya mengatakan saya pesimis? Karena melihat bagaimana kondisi kita masyarakat hari ini. Jangankan untuk kampanye sholat berjamaah, yang harus lebih banyak untuk kita kampanyekan, ayo sholat. Saya nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu sholatnya harus berjamaah, harus di masjid, kalau nggak ini. Ayo sholat dulu, yuk kita sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, saya yakin orang-orang yang ahli sholat. Tapi kalau kita berkaca, ini yang hadir rata-rata 40 tahun ke atas semua, 50 tahun ke atas rata-rata. Mana yang di bawah itu? Mungkin kita sekarang berada di masjid, anak kita sampai sekarang belum pulang pun banyak, yang kita nggak tahu keberadaannya di mana. Yang belum pulang nih, malam minggu ini, hari Ahad, kita nggak tahu nih anak kita lagi di mana. Ya. Berbeda kalau tadi saya berbicara, mungkin yang datang anak-anak muda. Saya tahu mungkin bapak-bapaknya kalaupun nggak ke masjid, pastilah sholat itu pastilah. Biasa kalau udah orang-orang tua. Tapi memang keadaan masjid kita kalau udah subuh ya beginilah posisinya. Yang datang, yang memenuhi itu yang biasanya udah ingat-ingat bau tanah. Ya, udah ingat-ingat kubur. Udah nggak mikir lagi dunia, nggak mikir syahwat lagi. Ini kebiasaannya. Coba kita tengok, nanti coba pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi ketika kita pulang, kita buka kamar, anak kita masih ngences di mana-mana. Ya, masih molor, masih ngorok anak kita. La ilaha illallah. Ini yang membuat akhirnya melihat orang juga, ya Allah, duduk di warung kopi, di kafe, nongkrong, apalagi anak muda ya. Dari jam 10, lewat jam 1, lewat jam 3, lewat jam 5, lewat jam 7, lewat jam 9. Sehari-hari dia di warung kopi nggak bergerak. Kalau kita mau husnudzon, mungkin dia udah sholat apa segala macamnya, tapi kita nggak lihat juga dia bergerak, duduk aja dia di situ. Lewat duhur, lewat asar, lewat maghrib, semuanya dilewatkan dan seakan-akan merasa tenang tidak sholat. Biasa aja. Ya, ini bulan Rajab, bulan ulang tahunnya sholat. Ya, bulan Rajab, kita berada di awal-awal Rajab, tanggal 7 Rajab kalau tidak salah nih hari, adalah
bulan ulang tahunnya sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui Isra Mi'raj Nabi di tanggal 27 Rajab, sebagaimana jumhur ulama mengatakan pendapatnya, dan di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut Nabi SAW diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita agar mengerjakan sholat. Ini bulan Rajab, ulang tahun sholat. Maka hadirin, introspeksi, ya, apalah lagi sholat-sholat yang penting. Saya tidak berbicara, ayo sholat witirnya dijaga, ayo sholat duhanya minimal 8 rakaat, jangan kurang. Aduh, udah, ya, saya minta tolong sholat duhurnya jangan dikurangin 4 rakaat, jangan ditambah juga. Ayo sholat asarnya, nggak bisa, saya nggak bisa ke masjid, nggak apa-apa, di rumah pun nggak apa-apa, yang penting sholat. Saya nggak bisa berjamaah, susah kali ya, sholat sendirian pun nggak apa-apa, yang penting sholat. Badan saya sedang sakit, mampunya kamu gimana? Nggak bisa berdiri, duduk kamu sholat. Hadirin, dalam perintah sholat ini, mengerjakan sholat ini dimudahkan oleh syariat kita semudah-mudahnya. Sampai tidak ada lagi, boleh ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat. Apa sih susahnya kita? Waktu. Kalau waktu ya nggak bisa ngomong lah. Ya, kalau memang waktu yang menjadi kendala, saya susah kali sholat duhur, waktunya lagi sibuk-sibuknya. Oh, kalau gitu saya nggak bisa ngajak ngomong lagi antum begitu. Kalau antum membandingkan kesibukan antum pekerjaan dunia sampai nggak bisa sholat, saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, kita istilahnya mau membandingkan sibuk mencari batu di selokan, ya, sibuk kita dengan mau mencari cuma sekedar batu di selokan, di paret. Kita tinggalkan emas, berlian, permata di masjid-masjid. Itulah ibarat bagi orang yang sibuk bekerja sampai dia lupa meninggalkan, sampai harus dia meninggalkan sholat. Ya, kalau urusan waktu, alasannya saya angkat tangan. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, kenapa sholat tidak sholat? Saya sakit. Apa yang membuat kamu susah sakit? Apa yang membuat kamu berat untuk sholat? Nggak bisa berdiri lama-lama. Duduk boleh? Saya nggak bisa juga duduk. Berbaring boleh? Berbaring juga nggak bisa. Ya, terus kamu ngapain? Duduk, berdiri, berbaring juga nggak bisa. Mau ngapain kamu? Terbang. Nggak bisa tangan saya bergerak. Cukup pakai mata. Mata saya pun nggak bisa bergerak lagi. Mulut aja yang bisa ngomong. Mata nggak bisa ngomong. Mata nggak bisa bergerak. Pakai hati. Hati saya pun nggak bisa sholat. Ya udah, mati aja lah kau. Sampai taraf hati pun nggak mau sholat juga, mati saja udah. Nah, mau apa lagi, masa hati pun nggak bisa? Kalau memang hati udah nggak sadar, memang udah cerita lain, nggak wajib sholat. Orang udah nggak sadar, koma dan segala macam, itu wajib sholat. Jangan pula orang koma. Tadi Habib suruh sholat, kayak mana pun caranya, bangun, orang koma dibangunin. Ya nggak bisa juga. Tapi kalau memang udah sampai batas kita nggak sadar, ya nggak wajib sholat. Tapi selagi masih sadar, hati masih hidup, masih sadar, wajib di situ kita sholat. Dan ini saya peringatkan juga, ya, kepada ini, karena bapak-bapak yang tadi saya katakan, ya semuanya sebenarnya kita udah ingat-ingat kubur, ya, bukan hanya orang-orang tua saja. Karena memang kematian ini kan nggak tengok umur. Tapi kan memang ya kalau udah usia 50 up ke atas itu kan mengingat kuburnya kan lebih kuat, lebih kencang. Kalau mungkin orang-orang banyak zikirnya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kan udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu aja zikir. Beda-beda porsi zikir saja. Alhasil Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ya, kalau kita dalam keadaan sakit, ya, saya punya guru-guru, termasuk daripada guru saya itu Mufti Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, alim, masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan, sampaikan kepada masyarakat manapun, ya, kalau memang mereka dalam keadaan sakit, khususnya dalam keadaan misal berada sudah di rumah sakit, terkapar opname, tolong jangan kalian, ini disampaikan kepada kami murid-muridnya,
beliau mengatakan, tolong jangan pernah kalian memberatkan orang-orang yang sedang sakit untuk dia mengerjakan sholat. Ringankan seringan-ringannya. Kalau ditanya masalah wudunya gimana, gak bisa wudu, gak usah pakai wudu, gak apa-apa. Kalau gak bisa wudu gimana, tayamum, susah kali nyari debu, gak bisa tayamum juga, gak apa-apa, gak usah tayamum, gak apa-apa, yang penting sholat. Gak menghadap kiblat, gak menghadap kiblat, gak apa-apa, yang penting sholat. Tapi setelah diupayakan ya, bukan gak ada upaya sama sekali. Oh tadi Habib bilang gak usah wudu, gak ini, sehat, cuman sakit perut, pening, sakit gigi, gak wudu, itu dah gak wajar. Memang gak bisa dia, mau wudu gak bisa, mau tayamum gak bisa, mau menghadapkan kiblat gak bisa. Ya, soalnya pakai BPJS, satu kamar 18 orang. Ya, gak sempat mau pindah-pindahin itu. Ya. Ala kulli hal, memang udah dia coba gak bisa. Lain cerita kalau masih bisa diusahakan, jangan ditinggalkan. Lagi masih bisa diusahakan, usahakan. Kalau gak bisa, apapun yang gak bisa, buat. Gak apa-apa, tinggalkan. Gak menghadap kiblat gak apa-apa, gak wudu gak apa-apa, gak tayamum gak apa-apa. Yang penting sholat. Allahumma hadirin, kalau kita nanti sehat, wudu kita sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, disebut sholat faqidut tuhurin, sholat tanpa bersuci. Kalau Allah berikan kesehatan setelah itu, qadha sholat itu, tinggal di qadha. Tinggal di qadha, karena sholat kita adalah sholat darurat. Nggak menghadap kiblat itu darurat. Tapi yang kita khawatirkan, banyak orang yang jadi sebab dicabut nyawanya oleh Allah ketika sakit. Dalam keadaan sakit. Sehingga hadirin, dalam keadaan sakit, itu seharusnya adalah alarm dari Allah. Bentar lagi ya, bos, bentar lagi ya bos. Ingat-ingat bos, bentar lagi mati bos. Ya, udah gak bergerak ini badan, udah jadi alarm harusnya untuk lebih nginget. Jadi kalau kita sholat dengan cara apapun, dengan keadaan apapun, Allahumma dicabut nyawa kita oleh Allah, kita mati dalam keadaan sudah sholat. Kita mati dalam keadaan sudah sholat. Bukan dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan sepelekan. Satu sholat saja, kata Nabi SAW, ditinggalkan. Satu sholat saja. Kata Rasulullah, kita akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, yang mana kita dilempar itu dari ujung atasnya itu sampai dasar kita masuk ke dalam api neraka itu, jaraknya, sampainya ya, ini belum urusan dibakarnya, sampai dari ujung sampai ke bawah itu, jaraknya 500 tahun lamanya. Satu sholat itu 500 tahun baru nyampe. Awak baru hidup 50 tahun, 60 tahun, kapan mati? Gak mati-mati. Dunia ini kapan kiamat? Gak kiamat-kiamat. 500 tahun, kita belum ngomong apa yang Allah lakukan kalau udah sampai ke dasar. Tapi coba hadirin, sekali-kali nanti naik ke gunung Sinabung, Sibaya, coba loncat ke bawah. Nah, pas loncat itu tengok tebing-tebing yang sebenarnya nggak menyeramkan, tapi karena pas lagi posisinya jatuh kita mudah nampaknya takut-takut. Ini tebing-tebing neraka itu semuanya terbuat dari api. 500 tahun awak tengok untuk tebing-tebing sebelum kita sampai ke dasarnya. Satu sholat. Kalau 2 sholat kali 2 kali lipat. 3 sholat kali 3 kali lipat. Allahumma ya Allah, berapa tahun yang mungkin dulu usia kita banyak mudah meninggalkan sholat. Maka ulama-ulama kita mengajarkan, ya, kalau kita memang misalnya dulu orang-orang yang meninggalkan sholat, untuk qadha sholat, ya, qadha sholat, di qadha sholat. Sholat itu ada qadhanya, bukan puasa saja yang ada qadhanya. Haji pun ada qadhanya, ada badalnya, ya. Kalau haji ada badal, puasa ada qadha, sholat juga ada qadhanya. Zakat pun ada qadhanya. Oleh sebab itu, yang mampu untuk mengqadha, jangan utamakan sholat sunnahnya Anda, tapi utamakanlah sholat qadhanya Anda. Ya, jangan sibuk qobliyah, ba'diyah nggak habis-habis, qadhanya masih bejibun, masih bertumpuk.
Jadikan qobliyahnya Anda qadha. Ba'diyahnya Anda qadha. Salatnya kan tetap sama. Ya, misalnya salat zuhur qobliyahnya, ya, mau ambil qobliyah zuhur misalnya, jadikan qadha zuhur 4 rakaat. Asarnya ba'diyahnya juga, ba'diyah zuhurnya qadha juga, jangan niatkan ba'diyah lagi. Itu yang niatkan qadha sungguh-sungguh untuk menutupi segala kesalahan salatnya, segala kesalahannya yang dulu, maka insya Allah karena kesungguhannya itu pahala qobliyah ba'diyahnya pun Allah kasih. Tapi hati-hati, yang sibuk dengan sholat sunnah melupakan qadha yang wajib pada dirinya. Jangankan sunnah, qadhanya, sunnahnya pun gak diterima sama Allah. Kenapa? Masih ada yang wajib kok ngerjain yang sunnah. Tanggungan yang wajib ini jauh lebih penting. Bukan saya mau meremeh-remehkan sunnah. Kalau udah gak ada tanggungan, mau kita sholat 1000 rakaat tiap hari pun gak bagus. Bagus, gak masalah. Tapi jangan sampai-sampai kita mengedepankan sholat sunnah, ya, tapi qadhanya masih banyak tanggungannya. Maka apa yang sering kita tinggalkan? Subuh kah? Setiap 2 rakaat, duha, witir, supaya belajar juga. Nanti mana tahu udah selesai qadhanya, udah terbiasa. Oh, jam segini dulu saya biasanya qadha. Ya udah biasa sholat, nggak enak kalau nggak sholat. Ganti apa? Tinggal sholat duha. Kalau malam-malam tinggal ganti sholat witir, kan hanya berubah niat saja. Pekerjaannya kan tetap sama. Maka hadirin, satu sholat. Ya, makanya tadi saya katakan, terlalu mudahnya orang-orang di zaman sekarang ini meninggalkan sholat. Ayo, tolong Bapak, Ibu, yuk. Kalau Bapak Ibu udah selamat sholatnya, tolong anak-anak kita dijaga. Sholatnya tolong dijaga. Tolong diajak mereka ke masjid. Nggak ke masjid pun suruh sholat, pantau mereka betul-betul sholat. Ya, kadang-kadang anak-anak kita udah disuruh sholat, keluar dia kamar mandi, nggak wudhu, nggak apa-apa, cuma cuci muka, balik-balik, ditunggulah diam 5 menit, nanti bapakku masuk lagi. Nah, pura-pura ada sholat, padahal tidur. Ada yang sampai dalam batasan itu, maka ekstra hati-hati. Walaupun usia anak kita udah 20 tahun, udah 25 tahun, tetap masalah ini tidak selesai urusannya, tanggung jawabnya kita kepada orang tua. Ya, semaksimal mungkin kita tolong perhatikan, bahaya. Karena nanti Pak, ujung-ujungnya mudaratnya, mereka-mereka juga yang tuntut kita nanti di akhirat. Kalau urusan yang nggak ada tuntut menuntut di akhirat, udahlah, nafsi-nafsi urusan kau lah, capek ku bilangin, masuk neraka lah kau. Tapi nggak enaknya nanti di akhirat ada tuntut menuntut itu terjadi di akhirat. Dan yang paling banyak menuntut nanti di akhirat adalah anak menuntut orang tuanya. Ini yang nggak enak sebenarnya. Kalau jelas-jelas Allah bilang udah kelas, nggak ada lagi, nanti udah di akhirat nafsi-nafsi kalian, urus diri masing-masing. Enak, udah selesai. Udah pandai-pandai kau lah. Aku yang penting ibadah, terserah. Kamu masuk neraka, mau jungkir balik, terserah. Mau sama iblis, mau sama setan, terserah. Tapi masalahnya di akhirat masih ada tanggungan pula kita sama dia ini. Makanya kalau mau punya banyak anak Pak, mikir-mikir. Ya, bagus banyak anak, banyak rezeki, tapi tanggungannya juga mikir-mikir. Saya bukan bilang melarang banyak anak gak bagus. Banyak anak bagus-bagus, tapi niatkan banyak anak jadi orang soleh semua. Jadi orang-orang yang menjaga sholat semua. Kadang Masya Allah, istri jadi koleksi di rumah, banyak minta ampun. Ya, anak jadi pajangan, udah kayak gantungan kulkas. Ya, banyaknya anak. Tapi subhanallah, yang satu bandar narkoba, satu bandar judi, bandar togel. La ilaha illallah, mau jadi apa ini nanti di akhirat? Tadi yang saya katakan, kalau gak ada urusan di akhirat aman, udah selesai. Tapi gak enaknya ini ada sangkut paut pula awak sama dia lagi nanti. Ditanyalah sama malaikat, kenapa kok gak sholat, kenapa gak ibadah, kenapa maksiat terus? Tuh bapakku gak ngajarin. Enak dia ngomong kayak gitu. Mulutnya gampang aja, bapakku biarin aku. Nah, memang betul bapaknya biarkan, udah. Mau bilang apa lagi kita? Ujung-ujungnya yang kita taat, yang ini dan segala macam, ahli ibadah, ahli masjid dan segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya, udahlah masuk aja lah sama bapak sama anakmu sekalian masuk neraka. Kan nggak enak. Maka ya ini di bulan ulang tahun sholat ini. Ya, ayo kita introspeksi diri masing-masing. Untuk bapak-bapak yang sudah istiqomah,
Ya, berjamaah di mana-mana, tingkatkan terus, ya, semangat terus. Apa yang Bapak lakukan di dalam menjaga sholat itu adalah yang paling istimewa. Taufik dan hidayah yang Allah sedang berikan kepada kita semua. Jangan disia-siakan, ya, jangan sampai Allah cabut hidayah itu. Jaga ini hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat demi nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, yang belum diberikan pun ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak yang mau kita sampaikan, apalagi ini bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab dan segala macamnya, tapi waktu yang, ya, terbatas, ya. Banyak saya tengok yang udah tengok atas, udah tengok bawah, udah nguap, udah ini, udah tergeletak, mungkin Allah alam. Ya, sama-sama saling paham. Saya juga semalam entah jam berapa pulang dari Tembung datang ke sini, luar biasa jihad fisabilillah. Ya, lumayan juga Pak jalan ke sini tadi, makanya agak telat sholat di pinggir jalan saya tadi di masjid. Ya, nggak dapat. Allahu a'lam, mudah-mudahan insyaallah bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkumpulan semisal ini insyaallah mendatangkan sakinah, ketenangan, yang kita bawa pulang nanti insyaallah rumah kita pun menjadi sakinah, tenang. Ya, kadang-kadang orang kawin, pesta, doanya, Allah, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Pesta pernikahan. Pas akad nikah jam 9 minta samawa, jam 11 mulai. Neneng, neneng, neng, neneng, neng, neneng, neneng, neng, neneng, neng. Wah, sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 malam. Saya punya pengalaman kemarin, tetangga saya. Ya, tetangga saya dekat sama rumah. Pesta pernikahan, pagi-pagi ya begitu. Masya Allah, nikahnya kayak wali yang nikah. Kayak wali Allah yang nikah. Baca Qur'annya, ada hafiznya semua. Enak, Masya Allah. Jam 9, kena jam 11 sampai jam 12 malam. Waduh. Hilang wali. Setan yang datang. Sampai saya tidur. Saya waktu itu di hari itulah nggak tidur satu harian, ngantuk kali, habis isya saya baru tidur. Jam 8 setengah 9 saya tidur. Jam 11 terbangun, loncat saya. Penutupannya besar kali, mic itu arah ke speaker, itu arah ke rumah saya, sampai bergetar tuh dinding. Joget-joget, maaf banci, bencong yang nyanyi dan segala macam. Tadi pagi minta sakinah, mawaddah, warahmah. Kayak mana mau sakinah kalau begini caranya? Ya, jadi Pak, tahu yang bikin sakinah itu? Inilah. Nih, yang bikin sebab sakinah itu ini. Apa sakinah? Ketenangan. Kita bawa, bukan hanya di masjid ini kita mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu pada diri masing-masing. Allah akan berikan, dan dimanapun kita datang, apalagi ketika kita pulang setelah ini, ketenangan itu akan kita bawa, kita sebarkan di rumah kita masing-masing. Sadar nggak sadar? Ya, maka ketenangan ini apalagi penting di zaman sekarang. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan kita. Allah hujankan rahmat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus para malaikat untuk senantiasa melindungi kita. Dan yang terindah adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita satu persatu dengan sebutan ta'zim, sebutan penghormatan, sebutan pujian, sebutan pengagungan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di siang hari, di malam hari, perbanyak istighfar. Satu wasiat yang sebagai hadiah, kado, oleh-oleh dari saya di bulan Rajab ini, di malam hari, boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, Bapak baca ringan saja. Jangan tinggalkan di bulan Rajab setiap malam. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3. Rabbighfirli warhamni
wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak 70 kali. Simple itu. Kalau kita baca enggak sampai 5 menit. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Cepat. Ya, 70 kali di malam-malam bulan Rajab. Ini barang siapa yang membacanya setiap malam di bulan Rajab, sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Maka tolong dijaga, dan istighfar-istighfar yang lain. Kalau ada yang menghafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa alika masata sampai selesai. Itu kalau bisa dibaca di pagi hari 3 kali dan di malam hari atau di petang hari 3 kali. Ya, dijaga istighfar kita. Mudah-mudahan insyaallah sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat qabul insyaallah, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan. Dosa pulang dari sini insyaallah diampuni oleh Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang rezekinya belum lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat-hajat kita masing-masing didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum Allahumma ja'al hadza jam'an jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqa ma'sumah wa la syakiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kelancangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.